Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada materi tentang security dari Y2. Security yaitu ini ada tahap pertama yaitu overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa keamanan yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client best practice. Untuk yang authentication itu adalah proses memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan Y2 pada Basic Template, proses ini hanya dilakukan menggunakan user dan password yang di hardcode pada model user. Prosesnya untuk Y2 sendiri pada Advanced Template itu melibatkan hal penting. Yang pertama, mengatur komponen user pada aplikasi konfigurasi, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface Flash Web Flash Identity Interface. Terus proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login akan ini. Untuk yang ID itu $app user ID. Langkahnya untuk yang username, langkahnya itu dari $app user identity ke username. Untuk selanjutnya ada authentication event. Kelas Y pada user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Misalnya, Anda ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login. Anda dapat membuat sebuah event handle untuk event after login dan meletakkan pada pencatatan waktu login, alamat, IP, dan lainnya yang di dalamnya. Selanjutnya ada authorization, merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2, proses ini melibatkan komponen access control filter dan rule based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses ini yang diimplementasikan sebagai filter access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau rute yang ada di dalamnya. Itu codingannya. Perhatikan script di samping. Property only ini berisi action apa saja yang akan diatur oleh hak aksesnya. Ada login, logout, dan sign up.
Property rules itu berisi aturan yang akan diterapkan. Untuk properti tanda tanya merupakan rule spesial yang berarti bahwa semua user yang belum login itu bisa. Untuk properti add itu merupakan rule spesial yang berarti semua user yang telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Selanjutnya ada RBAC. RBAC sendiri dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Q2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC itu ada dua hal yang diperlukan, yaitu membangun data authorization untuk RBAC dan menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view maupun controller. Selanjutnya konsep dasar RBAC itu ada 3, yaitu role, permission, dan rule. Jika menggunakan DB Manager terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Ada auth item itu yang berfungsi untuk menyimpan daftar item, ini salah satunya. Role, permission, dan rule. Untuk auth item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Auth assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Auth rule itu menyimpan role. Role sendiri digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, misalkan sebagai admin, author, dan lainnya. Rule sendiri itu dapat memiliki beberapa permission dan juga rule yang lainnya. Untuk yang permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu, misalkan create post, update post, dan lain-lain. Rule sendiri merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission apakah dapat digunakan oleh user atau tidak. Contohnya, permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut telah user pembuat post yang akan diupdate atau bukan. Selanjutnya ada rule permission rule. Di sini tuh ada gambar bahwa Jane dengan ID 1, John ID 2. Selanjutnya ada 2 role, admin dan author. 3 permission, create post, update post, dan update on post, serta 1 rule atau author rule. User Jane ini memiliki rule admin, sedangkan John ini author. Rule admin memiliki permission, update post, dan rule author. Semua yang dimiliki oleh author akan juga dimiliki oleh admin. Jadi semua yang ada di author ini juga dimiliki oleh admin. Terus untuk permissionnya sendiri itu update on postnya itu dikenakan oleh rule author rule ini, jadi punyanya author rule itu bernilai true karena benar, karena punyanya author sendiri, bukan punyanya admin. Selanjutnya, bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa menggunakan algoritma hashing MD5 atau shell sudah cukup aman.
Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma BC crypt. Selanjutnya kriptografik. Itu berfungsi untuk menggenerate data random, enkripsi dan deskripsi, mengkonfirmasi integritas data. Best practice itu berfungsi untuk ada beberapa macam, yaitu filter input dan escape output, avoiding SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.